dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober kemarin. Waktu itu narasumbernya ada dua ya, jadi ada Pak Agus Riwanto, beliau adalah pengamat politik dari Fakultas Hukum UNS. Beliau pengalaman soal bidang politik udah ya tidak diragukan lagi. Beliau pernah jadi ketua KPU di Sragen, kemudian sekarang menjadi salah satu penasehat isu politik di Sragen juga. Nah, itulah kenapa kita ngambil Pak Agus itu untuk diskusi ini, karena pengalaman soal pilkada dan perpolitikan cukup bagus gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Rini Yustiningsih. Mbak Rini, beliau adalah Pemret Harian Solo Pos yang juga Google Initiative Trainer yang dari Solo gitu. Jadi Mbak Rini itu membahas soal bagaimana sih isu hoax itu menyebar di masa pilkada. Jadi sebelum pilkada aja banyak ya isu hoax yang menyebar di masyarakat, apalagi ketika pilkada. Itu dua isu itu kenapa kita bahas di online, agar teman-teman nanti ketika nulis itu bisa jadi kayak bisa menganalisis isu apa sih yang bisa diangkat, kemudian apakah ini hoax apa enggak, kemudian bagaimana untuk tracingnya ketika itu hoax kayak gitu. Dan teman-teman cukup antusias sih soal itu, banyak pertanyaan yang dilontarkan, terutama soal pandangan politik atau mungkin terutama soal pilkada Solo, bagaimana sih menurut Pak Agus dan Mbak Rini kayak gitu. Jadi kalau untuk peserta di Solo itu kita gandeng teman-teman dari berbagai komunitas, dari berbagai kelompok untuk ikut dalam program ini. Mereka adalah orang-orang yang ekspor di bidang nulis, di bidang karya jurnalistik lain, misalkan video, foto, dan lainnya, atau yang mereka memang senang diskusi soal isu sosial dan politik. Salah satunya ya aku sebutin ya, misal ada teman-teman dari pergerakan PMII yang mereka memang concern di isu politik. Kemudian ada jurnalis warga ekspor di bidang video yang memang udah sering nih bikin karya-karya video gitu soal kota Solo. Kemudian ada nih komunitas emak-emak blogger. Ini kenapa kita angkat? Karena kita pengen tahu bagaimana sih peran ibu-ibu, peran emak-emak gitu terhadap pilkada di kota Solo. Juga ada juga teman-teman dari disabilitas netra yang ikut gabung gitu, ikut belajar bareng dengan Alhamdulillah, meski kita berada di rumah bisa mengikuti workshop jurnalistik dengan tema pilkada, dengan narasumber yang luar biasa. Apa yang selama ini kita belum paham, kita belum tahu menjadi lebih tahu. Juga respon teman-teman juga aktif melalui online, bertanya dan narasumber menjawab dengan jelas. Semoga workshop semacam ini akan lebih banyak digelar sehingga masyarakat bisa mengikuti dan dapat belajar dari rumah. Terima kasih, semangat. Oke, kalau goal dari program ini adalah kita mengajak teman-teman di kota Solo, teman-teman dari komunitas itu untuk aware terhadap isu pemilu. Jadi ketika ada berita atau ada hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, ayo dong ditulis bareng, difoto bareng, di video bareng, kemudian disebarin dan dikabarin supaya demokrasi di kota Solo ini benar-benar tercipta dengan baik, supaya nanti pemilu bisa menghasilkan pimpinan yang benar-benar kredibel dan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, untuk bisa mencapai goal itu, kita membuat program workshop. Kita mulai dengan workshop offline dan juga online. Kemudian nanti akan kita teruskan dengan coaching menulis dan bikin karya jurnalistik sampai sekitar bulan Januari gitulah. Nah, untuk programnya, untuk offline kita melaksanakannya dengan protokol kesehatan ya tentunya. Kemudian ada juga offline. Kalau program offline ini cukup spesial karena kadang ketika workshop kita harus ketemu langsung ya. Tapi di masa pandemi ini aku pikir online pun juga bisa nih dimaksimalin. Nah, ketika kemarin workshop online kita menghadirkan dua narasumber, yaitu pengamat hukum, pengamat politik dari FHUNS, namanya Pak Agus Riwanto. Beliau menjelaskan soal bagaimana sih pilkada tahun 2020, bagaimana pilkada di Solo nanti dilaksanakan. Kemudian ada juga dari yang satu lagi, yaitu dari Google Trainer yang dia juga adalah Pemret Solo Pos.